gitu. Ini juga bagus ya, ketika kemarin ada teman-teman yang menulis tesisnya soal merumahkan perempuan, gerakan merumahkan perempuan yang dilakukan oleh pemerintahan. Ya, ini kita akan masuk ke sejarah sih. Jadi ada gerakan merumahkan perempuan lah oleh pihak pemerintahan. Waktu itu teman-teman menuliskan tesisnya dan saya tertarik untuk coba mencari bagaimana sih sebenarnya, ayat ini berbicara gitu. Emang benar perempuan sholihah itu adalah perempuan yang nggak kemana-mana, yang hanya di rumah saja dan seterusnya gitu. Nah, ayatnya kan sebenarnya ayat ini turun Bismillahirrahmanirrahim, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ila akhirih. Ayatnya sebenarnya kan diperuntukkan oleh istri-istri Nabi. Nah, istri-istri Nabi juga memang sangat dijaga kehormatannya dan kita juga tidak bisa memungkiri sejarah hari itu, sejarah saat itu bahwa eee, tidak aman lah untuk kemudian perempuan, keluar sendirian walaupun dalam perkembangan sejarahnya, istrinya Umar sholat di masjid, kemudian ada perdebatan dengan Umar, tapi ternyata istrinya menang gitu dan istrinya Umar sholat di masjid. Ini kan ada perkembangan sejarah ya, perkembangan histori. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya kemudian ayat ini harusnya kita maknai? Ini juga menarik dan ini lagi-lagi didapatkan juga dari tafsirnya Kemenak, tafsir tematiknya Kemenak ini menarik juga. Jadi ayat ini berbicara tentang tugas domestik perempuan. Apabila ayat ini ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap kiprah perempuan, maka akan terjadi benturan penafsiran ayat di mana wanita berzina itu dihukum dengan diasingkan dalam satu rumah atau tidak boleh keluar rumah sampai ada yang menikahinya. Nah, menurutnya Pak Quraisy dan tim tafsir Kemenak, bagaimana mungkin seorang wanita sholihah itu disamakan derajatnya dengan wanita yang melakukan zina? Atau orang yang melakukan zina. Jadi ada benturan atau ada kontradiktif di antara ayat. Nah, jadi memang ayat ini kemudian jadi harusnya tidak dimaknai demikian gitu. Ayat ini berisi pembagian peran sebenarnya bahwa walaupun memang masih patriarkis ya di penafsiran ini bahwa perempuan yang mengurus urusan domestik dan laki-laki mengurus bagian pemberian nafkah. Bukan persoalan tetap tinggal di rumah atau keluar rumah karena realitasnya banyak kasus perempuan yang tinggal di rumah, tapi dia tidak dapat fokus dengan kerjaan rumahnya, tetapi ada orang yang bisa aktif di luar, tapi rumah tangganya tetap bisa harmonis, tetap bisa terjaga, tetap, fokus dengan, peran utamanya mungkin sebagai ibu juga di dalam rumah tangga. Tapi intinya ini bukan menjadi gerakan perumahan atau, gerakan merumahkan perempuan, tapi membicarakan soal bagaimana saat itu ada pembagian peran, siapa mengerjakan apa, siapa mengerjakan tugas domestik dan siapa yang mengerjakan, tugas yang non domestik atau yang ada di luar rumah gitu. Nah, ini menjadi lebih relate dan ayat ini akan menjadi hidup gitu ya, akan bisa menjadi hidup, diaplikasikan atau kita kita hidupkan di masa kini dan beberapa ayat yang tadi juga akan hidup terus gitu dan bisa menjadi, pondasi untuk kita bisa berekspresi, terutama perempuan-perempuan ya, bisa berekspresi, bisa melakukan, apa namanya, percepatan-percepatan pembangunan sumber daya manusia perempuan gitu, dan itu penting banget. Jadi kalau ada orang yang masih membawa satu ayat kemudian dijadikan untuk mendiskreditkan perempuan, sepertinya dia masih ada pada masa lalu dan belum memahami spirit spirit untuk bisa sampai pada target final gitu dan, okelah mungkin satu orang akan mempelajari bagaimana cara menafsirkan dan seterusnya, tapi yakinlah kalau penafsiran itu tidak mendatangkan kemaslahatan gitu ya, tidak mendatangkan kemaslahatan, kalau saya biasanya dengan berani gitu ya bilang di kelas, kalau ada penafsiran yang kemudian mendiskreditkan perempuan dan tidak mendatangkan kemaslahatan, Mbak, tapi dia megang satu tafsir tertentu, eee, ulama yang buat.
nggak apa-apa, tolak aja. Karena memang nggak ya mungkin itu benar di masanya, tapi tidak cocok di masa sekarang. Dan teman-teman harus bisa mencari penafsiran yang lebih cocok di masa hari ini gitu, di masa sekarang, bukan kemudian mencari pembenaran, tapi kita lihat bagaimana ayat-ayat ini bisa menemani kita gitu, bisa menjadi teman sejati kita untuk meng-guide kita, mendatangkan kemaslahatan dengan tanpa keluar dari gitu, keluar dari syariat, tanpa ada kalau nada bilang tanpa ada 4 poin sih. Tanpa ada penyekutuan terhadap Tuhan, tanpa ada, perusakan terhadap alam, tanpa ada, eee, penistaan kemanusiaan, dan tanpa ada menzolimi diri sendiri. Jadi kalau 4 poin ini nggak ada, itu sesuai dengan maqasid syariah sebenarnya ya. Kalau selama dia tidak mengandung 4 ini, maka cari tafsirannya yang bisa mendukung teman-teman semua untuk berekspresi gitu. Selama tidak keluar dari 4 poin ini. Mungkin itu aja, nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Saya serahkan kembali ke sorry, ke moderator.